Salam Hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mau lima lesaran titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, agar tidak berlama-lama lagi, hari ini saya bakal ngobrol bareng Laksmi. Halo. Ternyata juga asli Nana. Tapi kamu sudah melanglang buana menjadi model video klip ya kan. Nah, kalau tidak berias, tidak menggunakan atribut, kenalkah Anda sih? Ini adalah salah satu penari joget yang lagi hits-hitsnya. Dek, moge nggak? Aduh, kalau aku kan beda jalur. Kalau Tiang kan mungkin di bondres, kalau adik kan di joget. Kenapa gatel? Beci. Sehat? Sehat, moge sehat. Sehat. Kayaknya ndak kelelahan habis nari ya? Enggak. Habis kerja. Habis kerja. Iya. Adik, boleh ada kita bakal ngobrol seputaran adik terjun di seni, tapi sebelum itu perkenalkan diri dulu biar mau tahu juga, semeton juga tahu nama asli, kelahiran, asal durus. Ya, Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Niputu Laksmiani, biasa dipanggil Laksmi, asal Tiang dari Karangasem. Tiang tinggal di Dalung, Perumahan Mutiara. Kelahiran? Kelahiran Tiang dan Pasar 17 Mei 2002. Taurus? Yes. Berarti sekarang umurnya 20? Iya. Oh, berarti beda lagi 4 hari. Sama siapa? 17 ya? Iya, 17. 17, oh benar, ada 4 hari bedanya. Sama Mbok. Oh. Sama Mbok. Mbok 13. Astara. Kita seumuran. Seumuran dan udah tahun kadang. Nah, Dek, oke. Kamu adalah penari joget. Iya. Terus kerjanya? Aku kerja di koperasi. Jadi? Kolektor. Di luar aku tugas. Narik tabungan. Oh gitu. Kamu kuliah? Enggak, aku nggak kuliah. Berarti kerja? Berarti tamat SMK atau SMA? SMK. SMK demen di Dawas. Tahu nggak sekolah baru itu? Di Dawas? Jurusan? Gini, perhotelan. Oh, sangat tidak nyambung semuanya ya. Jadi kamu di perhotelan ngambil apa? Housekeeping. Housekeeping. Tapi akhirnya kamu kerja di koperasi. Oke, nah, Dek bercerita tentang masa kecil. Kamu di masa kecil udah tertarik sama seni apa enggak sih? Sebelumnya udah, tapi ikut-ikut sanggar, cuma ke hotel-hotel cuma ngambil tari lepas saja. Dari kecil umur? Bisa dibilang TK. Aku udah ikut sanggar. Udah ke hotel-hotel? Iya. TK? Iya, TK. Abis itu sanggar apa nih? Kamu dari kecil sudah di Dalung apa masih? Udah di Dalung. Dari Dalung, iya. Oh, ya. Sarang sanggar napi? Dulu awal sanggar yang ada di Tanggep awalnya. Tiang ikut sanggar situ, abis itu Tiang pindah ke sanggar yang Omang Ngori. Omang Ngori yang ngajak ke hotel-hotel. Yang gitu. Oke, nah kamu dari TK udah ke hotel-hotel, nari tari penyambutan. Habis itu SD berlanjutan. Iya, berlanjut ikut sanggar. Reguler, berarti kamu sempat nari-nari ke hotel reguler juga. Nerima upah. Iya. TK udah nerima upah? Enggak, belum. SD lah dibilang itu. SD, karena aku TK ya ikut tari-tari kayak ngaya di pura gitu aja. Bener. Terus kalau SD kelas berapa? SD kelas 4 ya kalau salah itu waktu itu aku. Baru-baru ikut sanggar sama Momang Ngori dulu. Sanggar yang Momang Ngori kan ada di Banjar dulu kan. Itu dah. Ikut sana. Terus akhirnya berkelanjutan? Iya, akhirnya berkelanjutan. Sampai SMP? SMP masih nari-nari. Tapi tidak nari joget? Enggak, aku awal SMK nari jogetnya. Berarti ketika masuk SMK? Iya. Kamu kan suka nari nih, tapi kenapa memilih untuk di perhotelan? Awalnya aku mau sekolah SMK 5, tapi nggak ada dukungan dari orang tua. Kamu tidak direstui? Nggak ada, iya. Berarti di seni itu orang tua tidak setuju? Ya, karena di rumah juga nggak ada yang seni nggak ada. Berarti nggak ada keturunan seni sama sekali? Adik saudara berapa orang? 3, cewek-cewek. Semua? Iya. Ali Sentano ya Niki. Tapi nggak boleh, aku orang Karangasem. Oh gitu ya? Oh, kalau orang Karangasem tuh nggak boleh jadi Sentano? Iya, nggak boleh. Oh iya benar sih, Mang Ori juga bilang kayak gitu. Kalau memang udah enggak ya kan, enggak gitu. Oke. Nah akhirnya karena orang tua tidak ngizinin,
Akhirnya karena sekolah itu kan baru, ada deket sama rumah. Jadi orang tua tuh dulu tuh masih berpikir, duh jauh, jangan dah sekolah jauh-jauh, cari yang deket aja. Akhirnya itu sekolah 5 menit dari rumah gitu. Ini sekolahnya 5 menit dari rumah. Iya, gampang gitu, cari aja perhotelan karena semua bapak ibu di hotel. Iya. Pariwisata ya, bisa dikatakan. Akhirnya kamu nyari perhotelan. Jurusan housekeeping. Itu pilihan sendiri. Awalnya ibu nyuruh cari aja jasa boga gitu. Jangan kayak ibu, jangan dah kayak ibu gitu dia bilang. Jasa boga. Ya, jangan dah kayak ibu, capek nanti kamu di depan berdiri nungguin tamu gitu. Awalnya, loh apa bedanya sama housekeeping? Kan capek juga. Ya nggak apa-apa, itu setidaknya kamu nggak gimana ya? Adalah kamu istirahatnya di belakang gitu. Kalau di depan kan nyambut tamu itu gini mau kayak capek gitu katanya. Kayak kamu diarahin ke housekeeping. Iya, terus kalau masak juga kasihan kamu. Duh, pokoknya jangan dah gitu aja. Berarti kamu masuk SMK ini karena pilihan dari orang tua. Iya, tapi aku mungkin udah jalannya ya, orang tua ngasihnya kayak gitu, ya udah tak jalanin gitu. Tapi kamu berusaha saat itu nyaman dengan sekolah saat itu? Astungkara nyaman, oke. Jadi punya pengalaman. Jadi aku masih bisa kayak nari gitu loh. Oke, masuk ke SMK. Iya, masuk Berarti ke SMK kamu bilang tadi sudah mulai nari joget. Iya. Kan awalnya kok bisa tertarik joget? Awalnya itu ulang tahun sekolah, oke. Terus kepala sekolahku nyuruh, kamu nari joget ya gitu awalnya. Lu nggak bisa pak, aku nggak ada pengalaman gitu. Nggak apa-apa, belajar aja gitu. Habis itu aku disuruh nyari joget. Terus nggak tahu iseng lah ngepost nih foto-foto di Instagram. Akhirnya ada yang nyuruh nari di Kesiman kan. Oh, sini ada anak ngurin nih. Iya, kamu penari joget? Enggak, aku nggak penari joget gitu. Coba aja kamu ngisi ya di acara HUT Estetiku gitu. Itu job pertama berarti? Iya, job pertama. Nggak punya pakaian, tapi beli mau nggak kalau aku pakai kebaya aja gitu. Dia mau gitu. Terus yang mau nggak apa-apa, sewa, semua masih nyewa. Bayangin itu honor waktu itu aku narik 200-an. Udah 200.000 menari? 200, karena aku dulu kan nanya juga lah sama senior, berapa sih mbak nariknya dulu, kalau pertama gitu, dan nari joget kaset kan dulu kan itu. Habis itu dia bilang 200 dulu tarik gitu. Habis itu aku sewa ada itu semua. Pakaian? Iya. Oke, nah Dek, kamu kan berawal yang dari katanya kepala sekolah yang ini cuma untuk di sekolah kan, perpisahan. Iya. Satu kan Gigal nih, itu kan di area sekolah nih, masih mungkin ada bapak guru, ibu guru, teman-teman dan lain sebagainya. Setelah itu kamu ngepost, setelah itu memang kamu berniat untuk melanjutkan atau gimana? Emang tertarik, ada keinginan saya harus menjadi penari joget, emang ada keinginan seperti itu? Enggak sih mbak, bukan ke joget aja, karena dulu kan aku training, langsung dipilih buat, kan di hotel tuh ada gini mbak, ada restoran gitu kan, aku disuruh ngisi di situ setiap hari Kamis, reguleran. Iya, nari tari lepas? Iya, tari lepas plus joget di akhir. Iya benar sih, nari reguleran kan aku gitu. sering tuh dah ngepost itu, jadi orang tuh kamu nari aja nggak apa-apa gitu. Dia diajakin lah nari gitu, nari dan joget. Yang pertama yang di ulang tahun di Kesiman. Iya. Terus kelanjutan sampai sekarang. Ikut sanggar? Enggak. Berarti bawa di flashdisk saja? Iya, HP, pakai HP. Pakai handphone? Kok nggak bawa flashdisk? Kan enakan bawa flashdisk. Handphone kan gini. Enggak sih, aku enakan pakai HP. Berarti handphonemu yang ditaruh di sana? Iya. Tapi kamu nggak pernah yang ikut sanggar atau bimbingan gabungan sama sekes joget gitu? Kalau sama sekes diajakin ya. Itu tahun berapa sih? Tahun berapa awalnya nih? Itu kalau nggak salah 2019 ya. 2019. Sebelum pandemi berarti nih? Iya, sebelum pandemi. Baru mulai dari penari joget? Iya. Berarti kan ini belum punya pakaian? Belum. Akhirnya uling ngigal-ngigal tuh, orang tua tahu nggak kamu dari penari joget? Awalnya tahu, tapi mereka was-was juga karena melihat semua penari joget tuh dilihat porno kan. Karena kan orang tua nggak merestui kamu ke SMK 5 loh untuk tari loh. Ini nggak ada restu ke tari, tapi kamu malah jadi penari joget. Iya, tapi aku didukung sama mereka, kalau kamu jalanin hobimu silahkan. Tapi kalau kamu untuk fokus ke situ aja, jangan, kamu cari skill yang lain juga gitu. Berarti saat ini didukung? Iya, saat ini didukung. Terus masih aku narinya nggak lepas dari pakem. Nah, belajar pakem joget dari mana, Dek? Aku lihat-lihat YouTube.
Nggak pernah berguru? Enggak. Bener? Bener. Nggak ikut apa namanya, kayak kan ada nih joget-joget sekarang kan banyak yang ada kayak apa namanya pelatihan-pelatihannya gitu, pembinaan gitu. Nggak pernah mau kayak. Berarti lihat di YouTube? Iya. Tarian siapa, penari siapa yang paling sering kamu jadiin acuan, reference? Pertama, aku lihat orang-orang yang PKB itu, Mbak. PKB? Ya, iya. Aku lihat pakemnya di sana. Nggak ada sih yang aku lihat, makanya matoin ke satu orang itu nggak. Oh, berarti yang penari joget di PKB itu kamu pakai acuan? Iya, karena kan aku lihat itu pakemnya gini banget kan ya. Maksudnya kelihatan banget, ya, aku sesuai lihat lah dia. Dari situ. Dan kamu menari keluar sudah menggunakan pakem atau lepas dari pakem? Pakem. Pakem. Yes. Yang mana pas itu pakem? Iya. Terus yang ada request dari orang-orang, Dek? Kalau ada request kayak gitu, beli ampura, beli udah tahu tiang penarinya kayak gimana, udah sering juga tak share kalau tariannya tiang kayak gini loh, kalau beli mau ngupas tiang bisa, kalau nggak mau jangan gitu. Tiang nanya dulu mau kayak kalau dia mau ngupah gitu, belinya maunya joget apa ini? Tiang jogetnya gitu ya. Apalagi kalau ada acara-acara kayak orang minum-minum itu. Itu udah paling was-was sebenarnya. Tiang pasti kalau pertama nanya dulu, ini acaranya apa? Nah, kan adek tahu nih berarti kalau dunia joget tuh, joget nyanyi jak beliu kan, bisa nak marah, bisa ngegol kan, bisa berdadi joget ya kan, apa buin jadi entah siapa yang request, entah memang lagi zamannya, yang sing misi ngebetin kamen bede, yang sing misi goyang rasanya sing enak kan gitu ya orang bilangnya. Nah, adek menanggapi hal itu gimana, Dek? Kamu kan sebagai penari joget, apakah kamu berdampak juga? Aku gimana ya liatnya yang kayak gitu ya, kayak apa ya, kayak aku tuh kalau beli mau nyari joget yang kayak gitu, dia nggak bisa loh kayak gituin. Kadang aku nih penari yang biasa aja beli, kalau belinya mau nari penari yang kayak gitu aku cariin gitu. Aku bilangnya kayak gitu mau. Oh, ada yang cariin? Lebih baik ada yang nggak nari gitu? Iya mau, ketimbang aku yang diuyak, aku nggak suka. Nah, oke, sekarang kita berbicara lagi. Standar penari joget tuh kalau bisa dikatakan tuh honornya dari berapa kalau adik nari biasanya? Kalau honorku 250, Mbak. Sampai 350 lah. Karena aku daerah Badung dan Pasar segitu. Terus kalau keluar baru lebih? Keluar beda lagi. Nah, kalau di Bali ini udah di mana aja narinya? Sampai Kintamani. Kintamani. Yang paling jauh? Bali. Kalau ke Papua berapa budget? Aduh, ke Papua. Waktu ini ada job keluar ke Banyuwangi nggak salah. Maksudnya cuma minta 700.000 kan nggak mau. Sampai di sana. Ya, 700.000 diminta, nggak bisa kayak gitu. Oh, ini nak bisa bisa panglu, pangpatnya mak gaya lebih kento kan. Nah, kalau ke sana lebih begini lah, lebih diangkat tarifnya. Terus bayar tiket sendiri gitu? Nggak bayar tiket, dia yang bayarin. Penginapan dia, makan dah dia. Cuma kok masa 700.000 sih? Pak, di Bali tuh sekali loh Pak, satu hari tuh banyak loh segitu Pak. Itu kan benar kan. Nah, Adek kan Gigal bisa yang paling jauh di mana Kintamani? Enggak, Nusa Penida, Nusa Lembongan. Oh, itu paling jauh. Iya. Berarti keluar Bali belum nih? Belum. Oke, nah berbicara pengalaman yuk kita sharing-sharing pengalaman. Kayak kamu tadi bilang kan, berarti banyak ada request juga, Dek izin ngebor, Dek izin ini, Dek. Nah, pernah dibohongin nggak sih, Dek? Ini sebenarnya acaranya orang ampura ya, acaranya minum-minum, tapi dibilang upacara adat pernah? Pernah. Jadi kamu salah satu penari joget yang milih-milih acara juga ya? Iya. Gimana cara, misalnya orang yang nyari kamu tuh, kamu tanyain nari apa, acara apa gitu? Iya. Kapan, kan itu biasa. Iya. Caranya apa yang paling penting? Acaranya apa yang paling penting? Waktu ini dia bohong, dia bilang 3 bulanan mau ge. Terus? Aku sampai lokasi, untung belum berias. Sampai lokasi, loh kok nggak ada acara 3 bulanan? Istrinya lah dateng, penari joget gitu. Siapa yang ngundang? Suami ibu deh itu kayaknya, Bu. Oh, suami tiang. Langsunglah mereka tuh marahan gitu. Di depanku dia marah, Mbak. Terus tak giniin, beli tadi bilang acara 3 bulanan, kenapa minum-minum semuanya gitu? Ya ini kamu menghibur di sini. Dia tuh kayak udah oleng gitu loh, Moge. Abis itu marahlah istrinya. Laksmi dimarah sama dia, sama istrinya itu. Dibilang Laksmi itu penari yang nggak bener, yang mau nari. Padahal konen Gigal. Padahal belum nari, aku belum berias, Mo. Baru nyedog-dog dengan muka gitu. Iya.
Terus tak tahu bapaknya tuh, Pak besok kalau ngupah joget benerin bilang acaranya ya, biar Tia nggak rugi ke sini. Sekarang siapa yang gini rugi kan? Tak gituin, bapak dimarah juga sama istrinya bapak, tak gituin dia. Akhirnya kamu ngigal aja? Enggak, aku pulang. Kalau gitu Tiang pulang Pak ya. Terus istrinya itu, bapaknya itu ngasih uang ke Tiang kan. Ini pakai bayar bensin gitu. Istrinya langsung lempar dong uangnya itu. Coba deh bayangin, Mbok. Dilempar langsung jatuh kan uangnya, diambil lagi, pokoknya dimasukin lagi ke tasnya Tiang kan. Nggak mau tak ambil lah Pak, Tiang ikhlas kok kesini, tak gituin dia. Itu pengalamannya. Iya, jelek banget. Itu yang paling jelek apa ada lagi yang paling jelek? Itu paling jelek menurutku, Mbok. Selama kamu nggak joget, itu paling jelek. Iya, tapi kalau pengibing ya gitu banyak banget. Kini pengibing tuh lebih banyak. Dek, kamu rata-rata kalau nari joget tuh berapa lama sih durasinya? Maksimal 20 menit, Mbok. 20 menit? Iya. 20 menit lah nari, lumayan juga tuh. Paling cepat? Paling cepat 15-12. 15-12? Iya. Itu tergantung musik? Iya, musik habis aku selesai nari. Oh, meskipun ada yang mau ngibing lagi itu, Nona, udah nggak bisa? Berarti itu... Ada yang 1 menit nari siap karena rusuh. Iya, aku sering mau penari terakhir pasti rusuh kalau sama seke. Oh, berarti kamu sama Seke juga ikut diajakin gitu, tapi nggak mesekep, diajakin teman-teman gitu? Nggak, diajakin sama sekenya, sama ketua sekenya diajakin gitu. Tapi nggak netep sama seke itu aja. Tapi kamu keluar terakhir? Nggak, siapa sampai duluan, dia nari. Aku pas itu gitu ya? terakhir, aku terakhir nari gitu. Oh gitu. Nari cuma semenit aja, ambruk kayak tajen, ya udah nggak nari, dibayar tapi. Tetap tapi kan? Iya. Lu kayak ya dari joget gitu, tiduri kan masuk. Ya sedang rusuh. Oh berarti narinya, Dek, acara-acara apa aja sih yang kamu gini, Dek? Apa kalau kamu nari joget tuh acara-acara apa aja sih biasanya? Biasa HUT-STT, nikahan paling banyak. Nikahan paling banyak? Ya, 3 bulanan, acara ulang tahun formal nih ya. Kayak ulang tahun koperasi bisa bilang kayak gitu. Kalau ulang tahun pribadi tuh aku jarang berani ngambil, Mbok, karena kebanyakan pasti mabuk kan. Aku takut gitu. Dia penari juga takut Mas Diki. Aku takut karena pengibingnya nggak bakal bisa dikontrol waktu itu kan. Dek, selama kamu menari joget, kamu kan menghadapi pengibing-pengibing kan. Nah, pernah nggak sih terbesit di keinginan di pikiran ketika saya diibingin oleh ini tuh tiba-tiba aku tuh pengen suut penari joget nih kok kene aja gitu? Nggak pernah sih ada pikiran kayak gitu, mau kayak malah lebih gini tertantang. Iya, kayak gimana ya, aduh baru segini aja nggak boleh dia ngeluh gitu. Masih banyak pengibing yang nggak kayak ini gitu. Terus gimana cara kamu menghadapi pengibing yang nakal? Biasanya mau kayak kalau dia nakal tuh aku ajak bercanda dia. Beli berani sama aku, beli berani tak di gitu. Panggung? Iya. Sambil ngibing? Iya, dia tuh sampai ceritanya buka kamen gitu loh, mau kayak kan aku wajar lah, aku takut, apalagi tangannya dia pasti cepet banget kan buat gendong itu, apalagi aku dibilang penarinya kecil banget gitu. Habis itu cepet lah pasti tangannya kan. Kalau itu aku ajak dia bercanda aja, kalau nggak gitu aku udahin dah dia, udah ya beli tak gituin, biar nggak dia lanjut ngibing gitu. Sekali nari joget pengibingnya paling banyak berapa orang, Dik? Aku pernah ngitung, Mbok. Tapi itu dapat saweran kan ya? Tapi nggak semua kayak gitu, mungkin tergantung. Modelnya ngasih saweran gitu? Iya, tergantung. Kalau saweran kayak gitu banyaknya biasanya di Nusa Penida. Oh gitu. Terus kalau misalnya di daerah Badung itu ngasih saweran nggak juga? Badung, Jimbaran baru banyak biasanya. Dikasih gini saweran. Pernah nggak sih kadang kamu dapat saweran lebih banyak dibanding honor yang? Pernah. Sering banget kayak gitu. Bener ya? Iya. Saweran tuh bisa sampai 1 juta, Dek? Iya, pernah. Iya. Enaknya. Satu apa namanya? Satu tempat. Tempat. Wih. Dan itu pun waktu itu narinya kalau salah 12 menit aku nari. Acara tamu. Terus itu kalau dia ngasih saweran tuh dimasukin kemana tuh? Dibawa kita di gelungan. Iya. Enggak di sini ya? Enggak. Biasanya kan ada yang gini aku nggak kasih. Atau gini pakai apa namanya? Pakai itu tuh loh yang kayak dompet. Kan ada yang dari ya, ampok-ampoknya dikebitin taruh di sana gitu. Taruh di gelungan biasanya. Oh, berarti langsung gini. Orang-orang Jawa. Orang Jawa biasanya. Si tamu makan orang Jawa. Ya kalau dia kan biasanya gitu ya, orang Jawa. Mau dia. Bener, orang Jawa lebih gitu dia. Nah, Dek, kamu kan punya pacar ya?
Kamu pacaran sama pacarmu ini aku sering lihat di story Instagramnya kamu. Kamu selalu dianterin sama pacarnya kamu. Kamu pacaran sama dia sebelum jadi penari joget atau sesudah? Sesudah penari joget. Apa karena dia jatuh cinta sama kamu karena kamu jadi salah satu pengibeng dulu? Enggak, dia kru dulu. Kru gimana nih ceritanya nih? Kru di Keroncong Jancuk. Tahu nggak? Oh iya. Iya, waktu ini dia Keroncong Jancuk lagi apa ya waktu itu ya? Launching album. Aku nari. Undang joget? Enggak, memang ada jogetnya kan kalau Keroncong Jancuk itu. Jogetnya Ade? Iya. Terus? Habis itu dia di pojokan diem. Tak kirain siapa kan, kok kayak kenal gitu. Padahal sebelumnya kok pernah ketemu gitu. Dari situ dah dia kecantol katanya gitu. Sempet sakit hati karena aku dilihat bawa cowok waktu itu. Oh, waktu itu ada bawa cowok? Iya. Tapi pacar waktu itu? Bukan. Tukang nganter, sopir waktu itu. Oh, oke. Nah, Dek, kamu kan ditauin sama cowok berarti sudah menjadi penari joget. Iya. Terus tanggapan dia, ngatahin kamu kemumai dan lain sebagainya. Ada larangan nggak sih dari cowok kamu? Nggak ada larangan sih, Mbok. Selagi aku masih tetap sama pakem sendiri. Berarti dia mendukung. Dia mendukung. Dari keluarga dia juga mendukung. Gitu. Sukalah semuanya sama penari joget, tapi nggak penari joget yang porno. Iya benar. Karena tadi kamu bilang penari joget yang porno. Dan melihat fenomena yang sekarang kan mekacaan, Dek. Tapi kamu kan termasuk biar kamu pakem, biar ada pailah yang kita pakai dan lain sebagainya. Tapi tetap aja image joget itu jelek. Pasti, Terus kamu merasa nggak modelnya merasa tidak dihargai? Ya, biasanya dibilang waktu ini sempet kan ada orang bilang itu loh joget gitu. Terus saudaranya bilang kayak gini, joget apa? Gitu, yang ngebit-ngebitin kamen tuh gitu. Didengarlah sama ibuku waktu itu, Kak. Didengar. Nah, ibuku ngira aku narinya kayak gitu. Terus tapi yang ngomong itu akhirnya membela, dia bukan penari joget yang kayak gitu. Penari joget biasa gitu. Nah, Dek, selain menjadi penari joget, kamu pengen jadi penari apa? Nggak pingin berarah ke bondres, karena kan banyak banget nih sekarang nih. Sebenarnya dulu gini, Mbok, pengen banget belajar, tapi keterbatasan waktu. Waktu itu kan anggaplah kerja, terus ngejob, nggak gimana ya, nggak sempat belajar gitu jadinya. Padahal pengen sebenarnya belajar. Kamu pengen jadi apa? Desa Rai, ya. Cocok banget sih, jadi Desa Rai, mini banget soalnya dia. Ya belajar, mumpung masih muda kan. Itu bisa dipakai sampai tua loh, kanti gigi ompong atau apa tuh nejak pangus saja nih semua. Wajar belajar itu gitu. Nah, Dek, harapan kamu ke depan nih apa untuk menjadi tetap di seni joget? Harapanku sih, Mbak, biar orang-orang itu nggak kadung campah gitu sama penari joget yang nggak biasa digituin itu loh, Mbak. Jangan campah gitulah pokoknya. Biasanya kalau kamu kundangan ke rumah orang, itu kadang orang responnya gimana sih, Dek? Ampura nih, kalau Mbok sendiri kalau sebagai penari bondres, kadang kan orang, wih, sosiastu, durus, niki, dan lain, hampir cewek, cowok, dan lain sebagainya, tuh sangat menghargai, sangat menghormati. Nah, Adek sebagai pergina joget, apakah mengalami hal yang sama atau gimana? Karena terkadang mau juga nari dengan penari joget, mereka tuh jakbot cek bonganggo payasan, bonganggo lengkap, mana tuh kalau ngegal itu gitu. Rasanya tuh jak teke aja ya nyelangsang, tapi kayak nggak ada yang dia duduk stay santai, menjak berdini boben mekecol dan lain sebagainya. Itu kamu mengalami hal itu? Mengalami. Kalau lagi duase-duasenya. Oh gitu ya. Tapi jangan lupa dong sama orang yang di sebelah kita juga. Siapa yang duluan datang, kita harus tegur sapa duluan kan. Oh gitu ya. Kita nanya juga yang tampil duluan siapa ya gitu. Jangan asal kita baru datang kita langsung bukan berarti kita seenaknya aja. Oke, berarti penari joget tuh terkadang yang satu tempat itu bukan kayak Dek modelnya Dek ngajak timpal gitu, enggak gitu. Berarti beda-beda. Ini lagi datang orang. Oh gitu ya. Berarti masing-masing bawa flash disk, bawa musik sendiri. Bawa HP sendiri, gitu. bawa musik sendiri. Tuh. Nah, berarti dalam satu tempat biasanya enggak kamu aja yang nari kan gitu jadinya. Berarti 4 orang kadang-kadang. Oh, kita kan nggak enak jadinya dia sampai duluan, masa kita yang salib gitu. Kalau dia nggak ada nari lagi kan, kalau dia ada nari lagi gitu.
nggak enaknya kan gitu. Dek, pernah ada gini nggak, Dek? Bentrok antara penari joget yang satu dengan yang lain? Kalau aku sih orangnya soalnya nggak seneng nyari masalah, mau kayak Sungkara sekarang ini aku nggak mau nyari masalah gitu loh, nggak ada konflik. Tapi persaingan dalam dunia joget tuh kayak gimana sih? Liu saja lo ada joget, ada yang saling, karena waktu ini aku beberapa ada yang aku ajak podcast juga kadang banyak yang katanya menjatuhkan, ya kan? Ada gini joget menjatuhkan. Tuh modelnya kayak gimana tuh modelnya? Kayak gimana ya, mau kayak orangnya masih nari nih, dibilang nggak nari. Udah selesai dia nari gitu. Oh gitu. Padahal dia masih nari gitu. Banyak yang kayak gitu. Kejam kayak sih. Gini, ada yang bilang juga, nggak mau nggak dia ngambil acara kayak gini gitu. Dia nggak nanya dulu sama penarinya. Oh gitu ya. Banyak. Karena saking banyaknya joget mungkin itu yang mengabatkan itu ya. Saingan gitu banyak. Terus Adek merasa tersayangin nggak dengan adanya joget-joget yang baru? Enggak. Aku nggak pernah mikir kayak gitu. Kalau rezeki udah ada yang ngatur mau kayak. Terus pandemi waktu ini berjalan jogetnya? Stop waktu itu mau kayak. Aku bingung. 2 tahun? Iya. Tapi kamu kan udah kerja gini kan? Belum mau kayak. Belum jadi kolektor nih? Belum. Oh berarti memang fokus di joget? Iya, waktu ini tamat sekolah. Aku bingung mau kerja apa karena waktu itu tutup semua kan mau kayak. Aku jualan. Jualan apa? Nasi kuning. Aku penjual nasi kuning. Kamu penjual nasi kuning? Terus akhirnya ya jualan nasi kuning tapi ibu yang masak. Aku pagi-pagi dah gini jualan di depan warung orang nih. Enggak sih, gimana bibi lah gitu. Ini coba membungkus? Enggak, aku bungkusin. Ada yang beli aku bungkusin. Oh gitu. Terus? Habis itu bertahan 4 bulan kalau nggak salah. Habis itu keterima kerja di koperasi. Oh, mengisi kekosongan. Iya, waktu itu di hotel. nggak ada gimana raja pandemi waktu itu pariwisata semua dirumahkan. Iya waktu benar. itu. Nah Dek, kalau mau boleh tanya, mana sih lebih banyak honor di koperasi apa dari penari? Jujur ya penari. Kalau tiap hari. Kalau tiap hari. Iya, kalau tiap hari. Kalau luasa biasanya itu pangku detan gitu Dek. Paling liu 6 kalau dari pagi. Pas jam itu ya 2 jam dulu ke Ya, tapi kalau itu 17-an banyakan. 8 ya waktu itu ya. 8. Dari pagi tapi. Dari pagi jam 7 keluar jam 3 pagi baru sampai rumah. Itu kalau pengalamanku mau kayak kalau yang lain nggak tahu. Terus jarak ngigel tuh dekat-dekat. Ya waktu itu kebetulan daerah Denpasar aja. Enaknya gitu. Berarti pacar tetap mengantar? Iya. Selagi dia belum berangkat masih bisa nganter. Mau kapal pesiar? Iya. Nih kan tekunnya. Mau berangkat dia? Iya. Duh, kayak nenek LDR-an ceritanya niki. Aduh ya, mudah-mudahan langgeng ya, tetap Sarah. Bengkal bisa. Gua angkat pengibing bisa. Tapi dia daya loh, Mbok. Dideketin semua pengibingnya biar bisa nanti mantau aku. Oh gitu. Ya, gimana caranya, Dek? Nanti kamu kalau nari-nari yang jauh-jauh tuh kan gitu, Tapi nggak dibatasin sama dia. Dibatasin? Ya. Oh iya. Karena dia udah lihat situasinya mau kayak dia udah bisa nilai, kamu jangan kesini ya, bahaya gitu. Medannya terutama. Waktu itu tak ajakin temani kapok dia. Oh gini medan lokasi narinya ya. Oh iya. Berarti nanti ketika supirnya sudah berangkat, jadi LDR-an ya tetap pakemnya itu dipertahankan. Jadi tetap hati-hati dalam memilih tempat nari gitu ya, agar kamu tidak dicap nanti menjadi penari joget porno ya kan, seperti yang kamu bilang tadi. Nah Dek, kalau mau nyari kamu nanti bisa dihubungi di mana? Instagram namanya Laksmiani. FB Putu Laksmi. IG udah ya. Udah. YouTube belum ada. Buat ya. Iya. Nyusul. Itu untuk video-video kalau sempat kan kamu buat sendiri biar nggak orang lain yang up diri kamu di YouTube kan, itu juga menghasilkan, cari cuan juga di sana. Nah Dek, oke Dek, terima kasih banyak Niki karena sudah mau berbagi, mudah-mudahan jawabnya lancar. Hari ini berapa job Niki hari ini? Itu aja. Ya memang ada telepon dadaan kan.
Biasa kadang-kadang gitu. Iya, tanya acara dulu. Oh gitu, tanya acara dulu Beh. Nah, agak ketat nih kayaknya. Mohon nanti sebagai yang mencari hiburan joget nih jangan berbohong ya, pedagang penari joget nih Itu nanti takutnya kan. Iya. Lampu lagi. Tolong dihargai ya keseniannya kita nih jogetnya, kalau bukan kita siapa lagi kan kenten Oke Dek, terima kasih banyak sudah mengobrol sama Mbak Kucita, dan Niki ada sedikit oleh-oleh. Niki yang pertama dari Nio Nirmala Oil. Nah, boleh diterima. Ini adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan-bahan rempah-rempah alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Cocok angon pergina joget. Kita sedang nyoget, nyenawang keseliu, terus keras ngegolnya kiri kanan kan encok nyenan pinggangnya bisa dibalurkan ini. Ini juga bisa diminum ya Dek ya. Oh bisa. Ya 1 sendok makan bisa diminum untuk mencegah mah, asam lambung, batuk, bapil, sangat bagus. Kenten Taler, adik juga sudah bergabung sekarang di Koperasi Dana Mandiri, karena Koperasi Dana Mandiri mensupport OR Kucita Dewi. Yang pertama itu dengan memberikan 1 logam mulia berupa emas yang sudah bersertifikat. Mohon diterima. Kenten Taler, adik juga sudah bergabung menjadi anggota koperasi dan dibukakan tabungan sebesar Rp500.000. Ini dininya nabung, berada di anggota. Penuh-penuh melupis. Jangan kan LDR-an tuh. Pes itu Maya mau dini nabung ya deposito gitu ya. Oke, mudah-mudahan sukses selalu. Jobnya tambah lancar, menjadi penari joget sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sultan Sana Sami, demikian tadi OR Titian bersama Laksmi. Mudah-mudahan dengan ada tayangan ini kalian lebih mengenal Laksmi. Jadi jangan lupa diundang tapi acaranya acara-acara tertentu langsung komunikasi saling ragane. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarengin, Tiang Laksmi, Nyelung Surma pamit sinap untuk para Santi. Om Santi Om. Salam hore Dek. Salam hore, dadah.